saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu biasa yang ke-6 ini, kepada kita diperdengarkan bacaan-bacaan suci yang menginspirasi dan sekaligus memberikan pengharapan iman kepada kita semua yang percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam bacaan pertama, Yeremia mengajak kita semua untuk mempercayakan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Keadaan kita di sekitar boleh sulit, tapi kita dituntut untuk terus berbuat maju karena Tuhan adalah penopang hidup kita. Janganlah kita mengandalkan diri kita sendiri, karena tanpa Tuhan kita akan terus terpuruk dalam tantangan hidup, dan tanpa Dia kita tidak akan bertahan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan Yesus mengajar dan menyembuhkan serta memberikan pengharapan kepada mereka yang percaya kepadanya dan mengecam orang-orang yang memegahkan diri dalam kekayaan mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, ada 4 ucapan bahagia dan celaka yang terekam dalam Injil. Dalam kalimat paradoks mewakili konteks para pendengar atau orang-orang yang datang menemui Yesus pada waktu itu. Kaya, miskin, sukacita, dukacita, kenyang, lapar, diterima, ditolak. Kondisi yang terjadi pada masa itu, dengan kata lain, Yesus ingin menyampaikan pesannya lewat pengajarannya dengan menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan para murid, para pengikut, dan orang banyak bahwa di tengah kesesakan dan penderitaan hidup, di tengah pengabaian sesama atas kehidupan dan kondisi mereka yang terpinggirkan, yang tak berdaya, sesungguhnya Allah tetap ada sebagai tempat mereka bersandar. Allah tetap menjadi andalan hidup. Allah melihat kebutuhan mereka sebab mereka adalah milik kepunyaan Allah yang dibahasakan dengan Engkau yang mempunyai kerajaan surga. Para saudara dan saudari yang terkasih, Allah adalah penguasa kerajaan surga. Ia bertahta dan memerintah dalam kerajaannya dengan mengikat anugerah perjanjian bersama umatnya dan menjadikan umat menjadi milik kepunyaannya. Allah hendak mengatakan bahwa kalian adalah milik kepunyaanku yang mempunyai kerajaan surga. Karena itu, tidak mungkin aku meninggalkan, membiarkan, dan tidak memperhatikan kondisi hidupmu dalam realitas hidupmu dalam dunia ini. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, kondisi kita yang terbatas secara ekonomi, yang terpinggirkan secara sosial, bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi kita sebagai milik kepunyaannya. Allah tetap mengasihi kita dengan segala keberadaan kita saat ini. Jangan pernah kita meragukan semuanya itu. Allah punya banyak cara
untuk menyatakan kasih dan kuasa yang tetap menjaga, menolong dalam mengatasi segala kebutuhan hidup kita dalam keterbatasan hidup kita. Ada banyak kesaksian iman dari para pengikut Tuhan bahwa dalam keterbatasan dan himpitan hidup, penderitaan yang dialami, kasih Allah itu ada dan nyata bersama mereka dalam seluruh perjuangan hidupnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, di sisi lain, Yesus juga menyampaikan sikap yang menegur lewat 4 ucapan celaka bahwa Allah tidak berkenan kepada mereka yang secara ekonomi mampu, berkelimpahan hidup dalam kemakmuran dan berkecukupan, tetapi tidak peduli dengan sesama yang menderita, yang dalam kesusahan dan kekurangan. Kekayaan mereka merintangi mereka untuk berkomitmen terhadap Allah, sehingga mereka tidak mampu mengasihi Allah dan sesamanya. Kekayaan dan kemakmuran membuat mereka lupa akan panggilannya sebagai alat kasih Allah, alat keselamatan Allah bagi sesama yang menderita, yang hidup dalam keterbatasan dan kesengsaraan. Mereka kehilangan kepekaan pada penderitaan yang ada di sekelilingnya. Perlu dicatat bahwa Allah bukan Allah yang anti terhadap kekayaan, tetapi sikap terhadap kekayaan itulah yang dikritik Yesus dengan keras lewat ucapan celakalah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan pengajarannya tentang nilai-nilai hidup di dalam kasih Allah. Sebab kasih itulah intisari nilai dalam kerajaan Allah. Yesus ingin menegaskan kepada kita semua bahwa Allah tidak pernah mengabaikan kehidupan kita. Allah tahu dan terus menyatakan kasih-Nya dalam seluruh perjuangan hidup kita di dunia ini. Karena itu, serahkanlah segala kecemasanmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara hidupmu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.